Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Kota 306 ini mempresentasikan tentang proposal kami tugas yang berjudul tentang pengembangan sistem analisis laporan raca berbasis LLM menggunakan pendekatan RAG. Di sini sebelum itu saya ingin memperkenalkan diri dulu. Saya Muhammad Iqbal Haryanto, sama rekan-rekan saya ada Alvito Alfiani dan Sultan Aldir Rahman. Nah, jadi latar belakang dari proposal ini itu jadi laporan raca itu penting bagi perusahaan untuk melihat posisi keuangannya. Namun analisisnya itu masih membutuhkan ilmu dari akuntansi dan juga bisa memakan waktu untuk membuat laporan analisis keuangannya. Oleh karena itu kami itu bakal mengembangkan sistem analisis laporan neraca yang berbasis LLM dengan pendekatan Retrieval Augmented Generation (RAG) agar hasil analisisnya itu lebih akurat, terstruktur dan mudah dipahami oleh penggunanya. Nah, urusan masalahnya itu pembuatan laporan analisis itu masih sulit untuk dilakukan seseorang oleh yang tidak memiliki latar belakang akuntansi. Lalu pembuatan laporan analisisnya juga jika dilakukan secara manual dapat memakan waktu sehingga menghambat pengambilan keputusan. Lalu yang ketiganya itu perusahaan kami PT Mitra kami masih belum memiliki sistem yang mampu membantu proses analisis neraca secara cepat dan juga mudah. Nah, jadi tujuannya itu untuk memudahkan, mempercepat menjadikan hasil analisis laporan neraca secara terstruktur sebagai dasar evaluasi kondisi keuangan perusahaan. Oke, dari tujuan tersebut ada manfaat yang bisa didapatkan. Pertama adalah untuk mempermudah perusahaan untuk memahami laporan neraca yang akan kami buat tersebut. Jika si penggunanya itu tidak memiliki latar belakang ataupun kemampuan dalam akuntansi yang mendalam. Lalu setelah itu akan membantu untuk membantu perusahaan lebih cepat agar lebih cepat menentukan keputusan. Jadi biar si perusahaan itu sampai keputusan seperti apa, dan juga akhir adalah untuk menentukan si kesehatan keuangannya mereka dengan lebih cepat. Lalu di sini ada ruang lingkupnya yang akan ditentukan. Pertama adalah sistem akan dikembangkan dengan cara web. Lalu juga kita hanya memproses si laporan berupa laporan neraca atau balance sheet. Di sini juga dokumen juga yang dimasukkan yang akan dianalisis berupa laporan neraca dalam bentuk Excel. Nah, di sini ada karya-karya tulis sebelumnya yang di sini. Pertama ada evaluasi RAG dalam model untuk financial report, dan juga ada financial statement analysis untuk LLM. Untuk si karya tulis yang pertama ini menunjukkan bahwa penggunaan RAG dapat meningkatkan hasil analisis si akal analisisnya lebih akurat dan juga lebih dapat diandalkan. Lalu juga di penelitian yang selanjutnya yang kedua, si evaluasinya menunjukkan bahwa LLM itu tuh dapat menunjukkan kalau LLM itu dapat menganalisis si laporan itu lebih baik, bahkan di beberapa kasus itu akan lebih baik daripada manusia itu sendiri. Selanjutnya untuk dasar teori yang dipakai, yang pertama ada financial statement analysis atau analisis laporan keuangan, adalah proses menilai kondisi dan kinerja perusahaan melalui evaluasi data laporan keuangan dengan menggunakan metode rasio keuangan dan analisis tren untuk membantu pengambilan keputusan. Yang kedua ada automation. Automation adalah pendekatan yang digunakan untuk menjalankan proses secara otomatis guna mengurangi intervensi manual yang berulang. Terus yang dasar teori yang dipakai tadi yaitu artificial intelligence, yang dimana ilmu komputer yang mempelajari pembuatan sistem yang mampu melakukan tugas-tugas yang biasanya memerlukan kecerdasan manusia seperti pemrosesan data. Nah, salah satu part dari artificial intelligence sendiri ada NLP atau natural language processing,
yang dimana adalah memungkinkan komputer memahami dan mengolah bahasa alami. Kemudian diimplementasikan oleh LLM atau Large Language Model. Merupakan model kecerdasan buatan berbasis deep learning dengan arsitektur transformer yang mampu memahami dan menghasilkan bahasa alami. Contohnya ada ChatGPT dan model Gemini. Selanjutnya ada vector embedding yang dimana pemrosesan non-numerik menjadi informasi non-numerik seperti teks, gambar menjadi bentuk numerik, vektor numerik. Kemudian ada RAG yang merupakan pendekatan kecerdasan buatan yang mengkombinasikan LLM dengan retrieval information. Tulisnya ada beberapa yang akan dilakukan. Pertama ada penelitian masalah, lalu kita akan merumuskan masalah tersebut. Lalu akan studi dan dilakukan oleh kami. Lalu akan pengumpulan data, dan pembahasan teknologi secara berbarengan. Terus ada analisa requirement. Lalu masuk ke pengembangan si aplikasinya. Pertama akan melakukan desain, prototyping, terus customer evaluation. Nah, jika misalkan customer belum approve, akan melakukan review dan akan melakukan ke desain lagi. Dan kalau misalkan customer approve, akan langsung masuk ke develop dan testingnya langsung rilis. Sehingga ada jadwal pelaksananya. Pertama untuk identifikasi masalah, merumuskan masalah, studi literatur, pengumpulan data, pembahasan teknologi dan hasil requirement dimulai dari Desember. Dan kalau misalkan selanjutnya akan dimulai dari Januari minggu ke-2 sampai ke Juni minggu terakhir. Ya. Nah, untuk metodologi pelaksanaannya untuk melakukan perencanaan tadi, kami menggunakan metodologi project management bernama Scrumban. Jadi Scrumban ini gabungan Scrum dengan juga Kanban board. Jadi ada konsep bentuk sprint planning, sprint planning, sprintnya, lalu ada juga sprint reviewnya, dan tadi juga daily meetingnya untuk mereview hasil kerja proyeknya. Di situ untuk SDLC-nya itu kami menggunakan prototyping agar pengembangan perangkat lunak itu bisa dipastikan dengan perusahaan kalau misalnya yang dikerjakan itu benar secara desain dan hasil outputnya juga sudah benar, lalu di-developing menjadi produk aslinya. Nah, ini tools yang digunakan agar untuk melakukan project metodologi project yang tadi. Untuk desainnya itu ada Figma dan juga Trello. Lalu untuk otomasi toolsnya itu menggunakan N8N, lalu versi control di GitHub, lalu project management toolsnya itu Trello terus sebagai Kanban board. Terus ini ada RAG-nya. Itu masuk ke sesi tanya jawab. Oke, masih ada 1 menit. Langsung. Oke, pertama saya hanya mendengar baca neraca. Hanya mendengar neraca, tapi enggak ada semacam. Kalau neraca itu yang saya bayangkan itu adalah data. Lalu kalian bilang dianalisis. Seolah-olah gini, data neraca dianalisis oleh akuntan, lalu kalian bilang itu lama dan sebagainya. Kalian coba gantikan akuntannya, begitu kan? Kurang lebih dari ada data neraca, habis itu dimasukkan ke ini, jadi keluar untuk dokumen analisisnya langsung. Jadi untuk akuntan itu nggak usah membuat laporan dulu kayak gimana gitu. Jadi pertama gini, yang saya tunggu tapi kayaknya belum selesai. Data transaksi sampai ke data neraca ada yang kalian tangani Pak?
sekarang belum tahu. Nanti Kalau nanti kemungkinan kemungkinan belum tahu. Jadi artinya kalau dari sisi kebenaran konstituen bakal belum ke rinciannya juga. bagaimana kalau nggak startnya dari neraca terakhir saja? Yang sudah ada aset juga aset. Nah, pokoknya dengan ininya angka pembukuan neraca yang sudah final, analisis, Iya. ya, itu mungkin lebih pasti ya. Tapi itu tingkat kompleksitasnya rendah. Nah, jadi karena kalian belum tahu persis, saya juga susah nanya yang persis. Yang saya tanya ini aja. Ini benar nggak aset sama dengan liability tambah equity? Kayaknya salah ya, bersamaan. Tahu nggak aset? Aset itu apa yang dimiliki perusahaan? Apa yang dibeli perusahaan? Ya barang-barangnya. Masa. Ya. Kalau liability, Itu tuh utang apa yang harus Utang. dibayar ke perusahaan. equity, Modal perusahaannya apa yang dimilikinya seperti khasnya daftar. jadi mungkin yang benar itu adalah aset sama dengan equity dikurang liability, itu asetnya. Mungkin ini kan bidang orang lain nggak tahu ya. Tapi yang jelas kalau saya mudah, saya nggak pakai hukum akuntansi ya. Aset adalah sesuatu yang menghasilkan bagi saya. Titik. Oh. Jadi saya bisa jadi punya rumah kalau pakai konsep ownership. Saya punya rumah, tapi itu adalah liability, adalah pengeluaran bagi saya. Walaupun saya memiliki, misalkan saya punya mobil, itu bagi saya itu bukan aset. Karena setiap hari saya mengeluarkan biaya untuk itu dan operasional dan seterusnya, dia bukan aset bagi saya. Tapi mobil bagi bukan perusahaan umumnya mobil itu adalah liability. Tapi bagi supir taksi, mobilnya itu adalah aset karena dia jalan, ada uang masuk. Kalau saya jalan nggak ada yang uang masuk, uang keluar yang ada. Itulah. Jadi aset adalah sesuatu yang menghasilkan nilai tambah bagi pemiliknya. Liabilitas adalah sesuatu yang dimiliki di mana dia mengeluarkan biaya untuk itu, gitu ya. Jadi jangan konsep lama yang diterapkan, ya, terutama orang Indonesia ya, akan terkenal konsumtif karena beli merasa itu aset, hanya rugi. Ya. Di Indonesia itu kepemilikan rumah tinggi dan masih diprotes. Masih banyak yang tidak punya rumah di Indonesia katanya. Mereka lupa di negara maju, Amerika misalkan ya, mungkin hanya ya kurang dari separuh yang punya rumah. Sisanya itu kontrak. Di Indonesia kalau kontrak disebut miskin. Gitu ya, kayak gitu mungkin harus diperhatikan sehingga nanti analisisnya itu menjadi sesuatu yang bisa dimanfaatkan bermanfaat. Ya, kenapa kalian tidak masuk ke kolom data? Sudah sudah sejauh ini kenapa nggak masuk ke rinciannya gitu, ke detail neraca tadi? Lebih kata perusahaan itu banyak kalau rinciannya itu, jadi kalau langsung ke rincian dulu tuh bakal lebih lama lagi untuk
ngejelasin begini dulu perusahaan neraca dulu. Bukan, pemahaman kalian itu mungkin akan lebih utuh kalau melihat data neraca beneran. Misalkan, ini kan jadi pertanyaan. Neraca yang kalian bicarakan itu apa istilahnya? Kronologinya seperti apa? Itu ada perbedaan. Kalau awalnya tuh masih belum ditentuin neraca awalnya Pak. Jadi itu ada beberapa itu neraca kejadian itu jadi kan kita waktu itu pakai Istra KPSIS dulu ya. Nah itu tuh ada langsung tapi kita tuh ditinggalin jadi nggak ada kabar mau aku foto enggak sampai di minggu-minggu terakhir pas pengumpulan itu kita tuh mencari perusahaan baru apa yang mau terima tentang kata ini itu sih nawarin Pak Lukman tapi tanyakan kalau misalkan apakah si aplikasi itu benar-benar dibutuhkan oleh orang lain. Jadi kita nyari perusahaan yang butuh nggak perusahaan ini. Jadi kita menghubungi perusahaan yang perusahaan. Jadi perusahaan itu baru ngobrol lagi. Requirement-nya ada berubah. Jadi kayak kenapa nggak ditungguin aja kalau untuk sekarang tuh laporan neraca aja karena neraca tuh lebih ke input hampir semuanya kayak laporan laba rugi segala macam itu lebih input ke si neracanya jadi gitu. Betul, justru poin pentingnya di sana artinya bahwa kalau kalian memutuskan analisisnya dimulai dari data neraca, buru-buru melihat data neraca, kalau ada yang asli bagus, kalau enggak paling tidak kalian bisa melihat di tempat lain kan ada bayangan. Masalahnya gini, ya ada yang disebut dengan tahun bisnis atau ada tahun apa ya? Takwim atau apa istilahnya gitu ya. Tapi ada namanya kuartal, ada semester, ada bulan, ada kemudian ada hari. Itu analisisnya beda-beda. Nah artinya sebagai data kita mau melihatnya seperti apa? Apakah yang sudah tahun dengan segala detail yang menjadi 8 tahun atau perlu itu harus diproses dari yang paling detail dengan menjadi tahun sehingga ketika kita misalkan menemukan sesuatu kita bisa turun langsung ke bulan ya misalkan kita tahu dia anomali ini kok beda sendiri bisa dilihat bulannya di mana kalau masih belum ketemu juga minggunya di mana atau maksudnya harinya kenapa gitu kayak gini. Oh ternyata ada yang spesial. Pas lebaran begini kelakuannya. Pas kemarau, pas bencana atau apapun lah, sederhananya begitu. Jadi kita orang informatika biasanya lebih sensitif terhadap hal-hal seperti itu. Kalau ada data langsung datanya yang dipototin luas, baru kita yang lain sehingga kemudian secara konteks keseluruhan bisa dilihat. Ya, ingat analisis keuangan itu apa istilahnya banyak. Oke. Nah, yang unggul adalah ketika orang-orang tertentu bisa memaknainya. Laporan keuangan itu di mana-mana kurang lebih sama. Ya, tapi memaknainya itu beda-beda sesuai dengan resep dan rahasia masing-masing perusahaan gitu loh. Ya, tahu Warren Buffett nggak? Ya, tahu ya. Nah, apa kata beliau? Dari dulu semua orang mengatakan, ya, bursa saham itu nggak bisa diprediksi. Ya, karena itu di luar kendali orang gitu, katanya gitu ya. Tapi sampai sekarang masih ada orang yang dapat manfaat dengan jual beli saham. Nah, ini saya ingin katakan begini, kata beliau nih ya, kata-kata dia. Ini sebenarnya ilmunya ada, cuma karena menentukan ya tidak akan dikasih tahu lah, ya kata aja lo dikasih tahu. Nah, sehingga selalu ada terobosan-terobosan tertentu di perusahaan-perusahaan tertentu. Nah, ketika
mereka berhasil membaca itu, ya jadi rahasia perusahaan itu yang membuat mereka unggul gitu. Nah yang bersifat umum kasih tahu agar reputasi mereka baik gitu. Sehingga saat mereka naik, oh mereka perusahaan baik, mereka punya keunggulan di share gitu ya. Tapi data di top secret disimpan lah, persis seperti sih wah dilakukan lagi gitu. Apa yang paling umum tentang keuangan yang selalu terjadi? Isu keuangan keras isunya kebanyakan utang mungkin ya mungkin gini tentang keuangan mungkin disebut gini secara umum pakai keuangan klasik yang asetnya tinggi kan yang disebut sukses. Tapi belakangan agak-agak aneh fenomena, makanya komputer penting bisa menganalisis. Belakangan ini kan perusahaan yang minus laku dijual. oh iya bisa juga sih. Ya, yang sudah klasik itu ada di textbook adalah ketika perusahaan Gojek versi lama di Amerika itu dulu dengan utang minus dijual dibeli sama Elon Musk. Orang bilang ini perusahaan minus ini kok mau beli? Dia bilang saya bukan beli perusahaannya, saya beli datanya, data itu mahal gitu. Itu kata-kata dia. Terus ditambahin sedikit anekdot. Sekarang saya tahu kata-kata itu selingkuhannya di mana. Karena ini kan perusahaan taksi lain kan apa sih? Apa istilahnya sih sekarang? Ya Uber lah, mungkin Uber itu Uber versi dulu ya. Jadi karena data perjalanan yang kita tahu, yang besar siapa tahu dan gimana itu, kalau dia bilang anggota dewan selingkuhannya di mana saya tahu itu, ya anekdot yang konkret. Memang bisa diketahui. Ada orang yang biasanya gini, satu setiap hari apa mampir dulu di sini sebalik lagi ngapain? Gitu kan ya. Nah itu yang saya beli, itu mahal. Jadi mereka pun sebenarnya nggak minus, cuma secara potasi sekarang data tidak ada harganya. Nah secara IT itu ada harganya, makanya saya mau beli. Nah ini apa tadi keuangan tadi? Jadi ya Akuntansi, angka yang ada di akuntansi itu tidak sepenuhnya menggambarkan kondisi perusahaan. ya gitu loh. ada nilai apa istilahnya itu Yang intangible gitu. iya ada intangible asset. Nah iya itu yang mau saya ungkapkan di sini. Jadi nggak sesederhana ini menyatakan aset, ada tangible dan ada intangible. Nah belakangan ini yang intangible itu betul-betul nyata, ada yang mau beli ya, sehingga perusahaan yang minus laku dijual. Dan itu bisa dilakukan karena komputer bisa membuat prediksi dengan data simulasi. Nah, jadi mungkin secara tehat kalian belum berhasil mengungkapkan mau buat apa. Tapi kalau melihat secara umum, kalau ini dikerjakan dengan baik, pasti ada bahannya. Misalkan tadi ya, dengan data yang lengkap, representatif, gitu ya, mungkin bukan lengkap tapi terwakili, lalu menggunakan algoritma tertentu, bahkan bisa menghitung ya peluang-peluang baru. Itu mungkin yang bisa saya komentari. Oke, ini saya tertarik di RAG-nya nih. Bisa dielaborasi nggak RAG-nya gimana? Inputnya apa? Prosesnya gimana? Untuk RAG-nya itu sebenarnya masih belum ditentukan mau pakai yang kayak gimana. Tapi kalau dari saya sendiri sih kepikiran itu menggunakan agen query planning gitu. Jadi
dari data dokumen Excel itu ada disimpan dulu ke database. Nanti itu waktu mau generate laporan itu RAG itu nanti bakal nentuin apa aja sih yang harus di query terlebih dahulu. Mungkin data yang dibutuhkan itu ada yang hilang, itu kan bisa nanti di laporan hasil analisisnya itu bisa dikasih tahu kalau ini nggak ada, soalnya data ini nggak ada. Kalau LLM-nya Kalau LLM-nya juga masih belum ditentuin sih. mau bikin sendiri atau Sepertinya untuk sekarang itu nggak buat sendiri dulu untuk LLM-nya sih menggunakan dulu. Tapi kalau misalnya hasilnya masih buruk, ya mungkin yang mau nggak mau harus dibuat sendiri yang lebih spesifik ke data finance. Lebih lah yang tidak ya. itu sih saya dari Pak Junior cukup sih terus. Satu tambahan itu yang teori, dasar teori punya kalian dari awal sampai akhir itu lebih tepat definisi atau daftar istilah, bukan itu yang disebut dengan dasar teori ya. Jadi artinya kalian belum punya dasar teori yang mendukung itu mungkin tambahannya. Mungkin sekian dari kami. Mohon jika ada kesalahan kata ataupun maaf ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.